Ya, kita akan diskusikan hal ini mengenai penerapan PPKM skala mikro bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Ahmad Riza Patria dan juga epidemiolog UI, Pak Pandu Riono. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi semuanya. Iya, semoga sehat selalu ya semuanya ya. Prof. Pandu. Saya mau ke Pak Wagub dulu kalau gitu. Pak Wagub, sebetulnya penerapan dari PPKM skala mikro ini detailnya, konkretnya, ini apa bedanya dengan PPKM di jilid pertama, PPKM di jilid kedua? Silakan Pak Wagub. Ya, yang pertama kalau dibedakan antara jilid 1 2 itu terkait jam operasional. Kalau jilid 1 sampai jam 19, jilid 2 diperpanjang sampai jam 20. PPKM jilid ketiga diperpanjang sampai jam 21. Kalau kapasitas, kalau di sekarang ini di PPKM jilid pertama 25, jilid kedua 25, jilid ketiga ini 50%. Nah, kalau di jilid ketiga ada perbedaan dari jilid yang 1 2. Yaitu di jilid ketiga ini ada PPKM mikro. Artinya Satgas COVID atau posko-posko dibentuk sampai ke tingkat kelurahan desa, bahkan sampai ke RT RW. Kemudian juga yang ketiga pendekatannya ada peningkatan juga di pemantauan pengawasan, melibatkan unsur masyarakat dan lain sebagainya, tokoh masyarakat, itu juga sampai level terendah atau sampai level kelurahan desa, bahkan RT RW. Itu perbedaan secara umum antara jilid 1, 2, dan 3. Namun demikian kami sendiri di DKI Jakarta menyambut baik ya keberadaan PPKM mikro, dan kami sejak 4 Juni atau awal Juni tahun 2020 sudah melaksanakan wilayah pengendalian ketat atau wilayah WPK, wilayah pengendalian ketat, atau kami sudah juga membentuk Satgas COVID, tidak hanya di provinsi, tapi juga sudah sampai level RW. Oke, bagaimana dengan transportasi umum Pak Wagub? Apakah memang ini juga ada peraturan yang berbeda ketika penerapan PPKM skala mikro ini diberlakukan? Ya, tentu transportasi umum mengikuti jam operasional ya. Jadi kalau waktu PPKM kedua itu sampai jam 20 jam operasional, maka transportasi mundur 1 jam atau jam 21. Begitu juga sekarang kalau dia ini sampai jam 21 jam operasional, maka operasional transportasi kita juga mundur 1 jam untuk memberi kesempatan, jadi sampai jam 22. Nah, kami sendiri di Jakarta sejak awal pemberlakuan PSBB, kami sudah membentuk kampung siaga. Kami menyebutnya kampung siaga, kampung aman, atau sekarang kampung tangguh. Di setiap RW itu kita pastikan ada pembatasan keluar masuk warga dengan cara menutup sebagian pintu-pintu keluar masuk di tingkat RW atau membatasi jumlah pintu keluar masuk. Umpamanya kalau masuk ke RW ada 8 sampai 12 pintu masuk dibatasi, hanya tinggal 2 mungkin sampai 4 pintu yang bisa mengakses ke RW tersebut. Kemudian juga membentuk satgas, menyiapkan petugas untuk piket, kemudian patroli, kemudian memastikan hadirnya atau adanya hand sanitizer, wastafel, sabun, kemudian adanya pembersihan lingkungan, rumah-rumah, disinfektan lingkungan, rumah-rumah, kemudian juga dilakukan sosialisasi, kampanye terkait protokol kesehatan 3M dan sebagainya. Prinsipnya Satgas turun sampai ke tingkat RW-RW, bahkan kami juga sudah sejak kira-kira di pertengahan tahun lalu juga kami turunkan lagi bahwa di setiap rumah kami minta Pak RW
RW, Pak RT, berkoordinasi dengan kepala keluarga untuk menunjuk 1 orang anggota keluarga di setiap rumah sebagai PIC atau kader COVID, dan membentuk WA group di setiap RT dan alhamdulillah sudah 98% lebih ya WA group yang terbentuk di setiap RT di seluruh Jakarta. Ada 30.470 RW yang ada di Jakarta. RT maksud kami 30.470 RT di Jakarta. Nah, ini sudah dibentuk 98% WA group. Oke, baik. Jadi WA penerapan ini PPKM tujuannya untuk skala mikro ini diterapkan di memberikan tingkat informasi desa, dan kelurahan, sebagainya. RT, RW begitu ya Pak Wagub ya. Saya akan tanya ke Pak Pandu kalau gitu, apa yang bisa Pak Pandu sampaikan mengenai penerapan PPKM skala mikro ini Pak Pandu? Iya, jadi saya tidak mengomentari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilonggarkan ya. Memang itu terjadi kontradiksi, kelihatannya pengetatan, tapi kok dilonggarkan. Kalau menurut saya sih hapus sajalah PPKM. Tapi kita meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi sekarang kita fokusnya di peningkatan pelibatan masyarakat sampai di tingkat tadi RT RW. Itu yang jauh lebih penting. Bagaimana masyarakat itu harus terlibat penuh. Selama ini kan masyarakat itu tertinggal, tidak diajak sejak awal pandemi. Walaupun waktu itu pernah tahun lalu, kalau Pak Patria pasti ingat, itu pembatasan sosial berbasis komunitas itu saya perkenalkan. Di mana masyarakat sudah bisa mengambil alih, menginformasikan, menjaga wilayahnya, dan mengedukasi masyarakat. Dan juga yang paling penting mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat. Kalau ada yang positif dan waktu itu masih ada isolasi mandiri, jangan dijauhi, ya kan. Dengan demikian maka suasananya akan lebih kondusif, saling mendukung, gotong royong, dan yang paling penting juga solidaritas sosial. Kalau ada masyarakat yang mengalami kesusahan bisa tolong dibantu dengan cepat, dan itu yang paling penting sebenarnya dari masyarakat untuk masyarakat, karena sekarang sudah waktunya kita melibatkan itu karena bukan apa-apa. Sekarang penularannya makin menciut. Dulu kan penularannya kalau melakukan perjalanan jauh, melakukan bepergian, mobilitas penduduk, sekarang itu sudah mulai menciut ke arah tetangga gitu ya, neighborhood, kampung, dan juga keluarga yang paling penting. Jadi kelas keluarga itu luar biasa tingginya, meningkat terus, konsisten ya, mungkin sekarang sudah 60% lebih kelas keluarga. Nah ini jadi dengan berbasis komunitas, maka penanganan pandemi menjadi milik masyarakat, bukan hanya urusannya pemerintah. Nah, pemerintah tinggal memberi bantuan apa yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Mungkin ada pemukiman masyarakat yang kurang mampu, pemukiman kumuh, atau lagi mengalami masalah banjir atau bencana lainnya. Nah, ini yang perlu dibantu. Saya kira dengan demikian PPKM Mikro kita lihat dari fokusnya, nilai positifnya adalah mulai melibatkan masyarakat untuk ikut menangani pandemi. Oke, lalu apa sih sebenarnya yang perlu didorong untuk meningkatkan motivasi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas ini? Karena kan kita tahu mungkin sekarang masyarakat juga masih ada yang cuek-cuek saja soal COVID ini gitu ya. Nanti dijawabnya nanti ya Pak Pandu ya. Kita jeda dulu ya Pak Pandu ya. Oke, sesaat lagi.